Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia, lebih bersemangat lagi, lebih hidup lagi suaranya. Selamat pagi untuk para undangan, para pengunjung yang hadir, serta adik-adik mahasiswa yang sudah datang dari jauh-jauh. Dari mana yang paling jauh? Gak kedengeran? Dari mana Cirebon? Apa? Sulawesi, dari Sulawesi. Wow, selamat pagi dan selamat datang. Langsung tepuk tangan semuanya untuk semangatnya ya. Selamat datang sekali lagi kami ucapkan teman-teman dan rekan-rekan juga undangan di acara Indonesia Syariah Economic Festival 2022 dengan tema Recover Together, Recover Stronger, Optimizing Syariah Economy and Finance for Inclusive Recovery. Sekali lagi kita boleh berikan tepuk tangan untuk kehadiran kita semua di pagi hari ini dan juga semangat yang tidak putus. Hadirin yang berbahagia, tema acara pada hari ini beresonansi dengan tema presidensi G20 Indonesia yang tentunya ingin menghadirkan pandangan, pengalaman dan harapan bersama untuk ekonomi syariah dan keuangan Indonesia yang lebih baik lagi. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Beril Masdiari dari Bukalapak yang akan memandu sesi pada pagi hari ini. Dan juga bagi para hadirin atau pengunjung yang belum bergabung di area demo ini, silahkan kami juga mengundang seluas-luasnya semuanya untuk juga bisa bergabung dan hadir. Tenang aja gak perlu bayar, langsung aja duduk dan menempati area audiens yang telah disediakan. Kita akan bersama belajar serta berbagi tentang investasi di ekosistem digital. Dan juga yang belum bergabung, yang masih jauh-jauh, masih di ujung, silahkan merapat mendekat. Silahkan membawa kudapannya atau minumnya. Kita juga akan bersama-sama nanti mendengarkan sesi yang sangat menarik di pagi hari ini. Dan juga yang tidak kalah penting, nanti akan ada voucher Bukareksa untuk 50 orang. Nah, jadi 50 orang yang bukan yang harus beruntung tapi untuk 50 orang jadi pasti dapat semuanya. Caranya gimana? Yang pertama datang dong pastinya ya, nggak boleh nitip absen ya, nggak boleh pura-pura tapi langsung datang ke area audiens. Kemudian registrasi email silahkan di meja registrasi atau nanti ke panitia yang akan berkeliling. Kemudian jangan lupa untuk follow Instagram Bimani. Bimani, kemudian voucher akan dikirim ke email rekan-rekan semua dan voucher akan berupa cashback 2% up to 50.000. Wah, ini menarik banget dan tentunya akan sangat bermanfaat sebagai salah satu instrumen investasi yang patut dicoba. Jadi yang belum merapat, yang belum mendekat langsung aja silahkan, kami juga mengundang untuk hadir bersama-sama. Nanti ada pembicara yang sharing mengenai insights yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua pada hari ini. Adik-adik mahasiswa sudah siap semua ya. Teman-temannya yang masih di jalan, yang masih di Transjakarta langsung disuruh ke sini ya. Jangan mampir dulu ke beli bubur ya, ke sini aja dulu dengerin sarapannya yang bergizi di sesi acara hari ini. Baik Bapak dan Ibu yang terhormat, pada kesempatan ini izinkan kami juga berbagi tentang Bukalapak yang lahir dan besar di Indonesia dan juga memiliki komitmen untuk berpartisipasi dan mendukung perkembangan ekonomi negara, tidak terkecuali perkembangan ekosistem syariah yang menjadi kebutuhan mayoritas penduduk di negara tercinta kita ini. Dengan kapabilitas ekosistem teknologi Bukalapak, udah kenal semuanya dengan Bukalapak ya. Banyak yang belanja di Bukalapak dong ya. Iya, Bukalapak hingga saat ini telah berupaya mengembangkan ekosistem syariah dengan beragam produk dan juga fitur di dalam platform kami. Nah, kemudian kami juga bisa menyampaikan bahwa beberapa di antara produk yang mendukung ekosistem syariah adalah Bukareksa Syariah, kemudian Buka Emas yang juga mengikuti hukum syariah, dan juga fitur Buka Zakat yang mempermudah masyarakat untuk membayar zakat secara rutin, amanah, dan juga mudah dan terpercaya. Beragam terobosan ini alhamdulillah teman-teman semua membuat Bukalapak terpilih menjadi salah satu kolaborator e-commerce dalam acara Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF.
salah satu acara ekonomi syariah yang terbesar di Indonesia. Untuk itu kami merasa sangat terhormat dan berbahagia untuk bisa bergabung dalam acara ini dan juga berkumpul dengan rekan-rekan pengunjung serta adik-adik mahasiswa semua. Selama acara ini berlangsung, Bukalapak akan memperkenalkan produk-produk syariah melalui pameran dan talk show juga yang kami harapkan bisa menjadi solusi investasi dan keuangan yang akan menjawab kebutuhan para pengguna. Dengan keikutsertaan ini, Bukalapak berharap dapat terus memperluas dampak positif yang telah diberikan kepada masyarakat melalui dukungan dan partisipasi dalam pertumbuhan ekonomi syariah. Baik, para tamu undangan dan pengunjung yang kami hormati, yang mudah-mudahan bahagia dan bersemangat hari ini. Sebelum kita memulai acara talk show pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita menundukkan kepala, memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kami persilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Semoga doa yang kita panjatkan tadi membawa keberkahan dan kelancaran pada aktivitas kita pada hari ini. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman semua, juga rekan-rekan, para tamu undangan, ada info yang juga menarik. Hari ini bawa uang cash enggak? Bawa uang cash? Iya, uang cashnya berapa? 100.000? 5.000, 50.000. Nah, uang cash yang dibawa di dompet, di tas masing-masing, jangan dompet temen ya, dompet masing-masing aja, itu boleh ditukarkan di lower lobby, parkir long jam 10 sampai jam 2 siang ini. Ya, jadi di lounge di bawah ini, di lower lobby ada penukaran uang baru. Rupiah edisi 2022. Nah, yang mau diposting di Instagram, datang ke ISEF, ke acara talk show Bukalapak, boleh tuker uang loh. Boleh banget ya teman-teman mahasiswa, juga para pengunjung, Bapak dan Ibu yang hadir, silahkan untuk menukarkan uangnya, uang cash tapi ya. Kalau tuker adanya di kartu, ditukar tunai nggak ada, belum ada kali ya. Jadi harus uang cash, ditukar edisi 2022 ada di lower lobby di bawah. Dari jam 10 pagi ini sampai jam 2 siang, jangan lupa ya. Kemudian kita akan berlanjut masuk ke acara inti, kayaknya udah gak sabar semua ya. Para tamu dan pengunjung yang kami hormati, kita akan segera memulai sesi pada pagi hari ini. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan moderator yang akan memimpin sesi sharing, yaitu Mbak Monica Chua selaku Head of PR Biro Bukalapak. Monica Chua merupakan alumni UCL atau University College London di jurusan Educational Planning, Economic and International Development. Dan sebelum bekerja di Bukalapak, Monica juga merupakan seorang news anchor di CNBC, stasiun televisi yang khusus membahas seputar bisnis, ekonomi, investasi, dan keuangan. Seberapa semangat teman-teman dan para pengunjung untuk mengikuti sesi pada pagi hari ini? Ada yang boleh bilang siap? Kok siap ya? Ada yang bilang boleh. Kalau yang semangat boleh tepuk tangannya level 5 deh. Oh, terima kasih. Tapi itu kayaknya masih level 3,5 sih. Kalau level 5 tuh lebih semangat lagi gitu ya. Boleh kita berikan tepuk tangan level 5. Nah, mantap, 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 mantap. Ya, semoga didoain, semoga yang datang semua di sini menjadi investor yang sejahtera dan kaya raya ya, amin. Segera saja kita langsung menyambut moderator kita pada pagi hari ini. Mohon berikan, katanya nggak apa-apa sering-sering tepuk tangan karena baik untuk kesehatan jantung ya. Jadi nggak boleh pelit-pelit tepuk tangan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk moderator kita pada pagi hari ini. Saya serahkan kepada Mbak Monica Chua. Selamat pagi adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Dan siap untuk kita langsung ikut panel discussion kita hari ini? Insya Allah, oke baik. Perkenalkan sekali lagi saya adalah Monica Chua, saya merupakan Head of PR Biro dari Bukalapak. Dan saya senang sekali hari ini saya akan memandu jalannya diskusi kita dari awal hingga akhir nantinya. Oke, untuk kita tidak berlama-lama lagi langsung saja ya, karena kita akan membahas terkait dengan seperti apa nih landscape dari ekonomi syariah di negara kita yang mungkin kayaknya belum terlalu awam nih
especially mungkin di adik-adik ya, mungkin belum terlalu paham apa sih itu ekonomi syariah, apa sih itu investasi syariah. Jadi langsung saja tanpa berlama-lama lagi untuk memulai sesi talk show kali ini, kita akan mendengarkan paparan mengenai landscape ekonomi syariah dan juga pastinya potensi dari ekonomi syariah di Indonesia yang akan dibawakan oleh Bapak Bazari Azhar Azizi selaku analis utama pasar modal syariah di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS. Boleh langsung kita undang ke atas panggung Bapak Bazari, kita berikan tepuk tangan. Selamat pagi Bapak Bazari. Nah sebelumnya izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari Bapak Bazari. Bapak Bazari aktif terlibat dalam pengembangan program pasar modal syariah di Indonesia dan telah menghadiri beberapa konferensi internasional terkait dengan industri keuangan syariah. Beliau pun juga sudah beberapa kali menerbitkan artikel terkait dengan keuangan syariah dan juga pasar modal di Indonesia. Dan tentunya pastinya kompetensi di bidang pasar modal syariah sudah tidak perlu diragukan lagi ya teman-teman. Oke kalau gitu langsung saja kita akan dengarkan paparan dari Bapak Bazari, kami persilakan waktu dan juga tempatnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Apa kabar semuanya hadirin di sini, teman-teman dan rekan-rekan. Ini sepertinya saya cukup familiar Mbak menikah dengan jaketnya teman-teman yang datang di sini. Teman-teman dari KSEI UNJ ya. Kemudian yang di belakangnya dari mana selain UNJ? Dari mana lagi? Muhammadiyah mana? Oh dari Sulawesi. Oh Masya Allah, jauh-jauh dari Sulawesi, luar biasa teman-teman buat teman-teman semua ya. Kalau mau di sini Mbak Monika, jadi kalau dulu saya juga kurang lebih dari 1 dekade yang lalu, ini sering main ke kampusnya teman-teman di yang paling depan nih di UNJ. Sering hadir di acaranya FOSE, betul nggak ya? Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam. Ini ILL-nya masih sama nggak? Ekonomi Robani? Masih ya? Mungkin saya coba tes dulu ya semuanya teman-teman semua. Ekonomi Robani? Oh masih sama ternyata, alhamdulillah. Ekonomi Robani? Ekonomi Robani? Terus apa lagi terakhir? Ekonomi Robani? Takbir. Ya Allah Akbar. Masya Allah luar biasa insya Allah. Kita mungkin udah satu frekuensi ini sama teman-teman mahasiswa, jadi tinggal nanti lihat apa sih sebetulnya investasi syariah ya. Dan nanti juga saya akan sedikit bahas tentang bagaimana sih perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu Mbak, langsung aja kita next. Nah, jadi apa sebetulnya investasi syariah itu? Jadi investasi syariah ini dia merupakan suatu penempatan dana dengan bentuk-bentuk kekayaan lain yang tentunya ini sesuai dengan prinsip syariah yang harapannya nanti ada imbal hasilnya. Jadi misalnya saat ini Bapak dan Ibu sekalian atau adik-adik menempatkan suatu dananya di suatu instrumen investasi dan tentunya bukan cuma sekedar taruh dananya aja. Karena apa? Karena kalau misalnya cuma taruh dana aja ini namanya nabung atau simpan duit. Kalau investasi ini tujuannya adalah apa? Untuk memperoleh keuntungan atau adanya imbal hasil ataupun penghasilan. Nah, jadi kenapa harus berinvestasi tapi juga investasi yang sesuai dengan prinsip syariah? Nah ini yang pertama, kita bisa lihat bahwa tentunya ada tujuan yang ingin dicapai. Kembali lagi pada pertanyaan, kira-kira apa nih yang akan dicapai untuk misalnya 3 tahun ke depan. Mungkin adik-adik 3 tahun ke depan pengen wisuda, ya, pengen lulus ya, amin. Pengen lulus nggak nih? Lulus wisuda ya, kemudian mungkin setelah wisuda pengen nikah, betul nggak? Atau mungkin mau lanjut S2, atau mungkin misalnya mau umroh, atau misalnya mau healing lah, setelah capek nih nulis skripsi dan sebagainya mau healing. Nah tujuannya apa? Tadi tujuannya banyak tuh. Mau ada yang mau wisuda, ada yang untuk menikah, ada yang untuk healing misalnya, atau untuk umroh dan sebagainya. Nah ini ada tujuan yang dicapai. Nah karena ada tujuan yang ingin dicapai inilah, maka investasi itu dilakukan. Nah selain itu juga tentunya bukan hanya sekedar ada yang dicapai, tapi juga kita lihat biaya hidup yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kalau mungkin misalnya tahun 2000 atau tahun 90-an lah, 5.000 perak itu bisa dapat makan nasi uduk banyak kali ya. Kalau sekarang itu nggak cukup mungkin. Nah begitu juga dengan bahan bakar. Kalau dulu mungkin misalnya Pertalite itu 5.000 aja cukup. Sekarang udah 10.000 ya. Udah 100% kenaikannya.
Itu baru dari sisi makanan, kemudian transportasi dan sebagainya, belum biaya hidup lainnya. Karena itu juga kita tahu mungkin adik-adik di sini ataupun Bapak Ibu sekalian sudah paham namanya inflasi. Karena ada inflasi, peningkatan biaya hidup dari tahun ke tahun inilah kita perlu melakukan suatu strategi untuk bisa minimal itu mengatasi inflasi atau bahkan lebih baik lagi itu adalah mengalahkan inflasi. Nah, karena juga kita sadari semakin lama ini kita juga ada keterbatasan fisik. Misalnya kalau sekarang masih muda nih, adik-adik sekalian atau Bapak Ibu sekalian masih cukup segar bugar. Tapi 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dan apakah kita masih sanggup nih seperti sekarang. Masih sanggup sana sini ya, kemudian bekerja dan sebagainya. Oleh karena itu juga perlu ada strategi untuk menyiapkan masa-masa itu. Dan tentunya juga untuk masa depan tadi, serta kalau misalnya nextnya Bapak dan Ibu mungkin ada yang di sini sudah punya anak, ini juga mempersiapkan dana untuk diwariskan kepada anaknya atau bahkan lebih jauh sampai cucunya nih. Nah, oleh karena itu, itulah pentingnya investasi dan tentunya investasi sesuai dengan prinsip syariah itu investasi yang berkah dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam syariah. Dan tentunya ini juga untuk mencapai tujuan-tujuan tadi. Ingin 10 tahun kemudian ingin apa, kemudian atau misalnya paling tidak nilai yang sekarang adik-adik punya atau Bapak Ibu punya ini masih cukup nih untuk 10 dan 15 tahun ke depan. Nah, untuk itu kita perlu melakukan namanya suatu strategi yaitu melakukan diversifikasi. Nah ini diversifikasi ini apa sih? Nah jadi diversifikasi ini merupakan sebuah strategi investasi dengan menempatkan dana di berbagai instrumen investasi. Nah kalau diversifikasi di investasi syariah otomatis instrumennya yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan dengan tingkat risiko, potensi dan keuntungan yang tentunya nanti kita sama-sama bisa ukur. Nah ini tujuannya apa? Untuk mencapai tujuan tadi, mencapai tujuannya apa yang kita tuju serta minimalisir risiko. Nah, kalau mungkin istilahnya yang paling terkenal nih, don't put your egg in one basket. Jadi kalau telurnya nih dipisah-pisah nih keranjangnya. Nah ibaratnya gitu. Atau misalnya kalau di keranjangnya Bukalapak di satu dulu nih, terus nanti di keranjang satunya. Jadi terpisah-pisah gitu. Untuk apa? Supaya tadi ketika misalnya ada risiko di salah satu instrumen investasi kita bisa terhindar. Nah, next. Nah, bagaimana persiapan untuk berinvestasi? Nah tentunya ini ada beberapa step ya, mungkin ini bisa dilihat di depan. Jadi tujuannya tadi apa? Kemudian time frame-nya, waktunya kira-kira mau untuk berapa tahun? Kalau misalnya untuk adik-adik mahasiswa selama 3 tahun ke depan, maka otomatis perlu dilihat mana nih instrumen investasi yang cocok untuk selama 3 tahun. Atau misalnya Bapak dan Ibu yang lain misalnya ingin berangkat umroh misalnya, apakah perlu berinvestasi selama 10 tahun misalnya untuk menabung ataupun untuk investasi. Kemudian strateginya bagaimana? Apakah kira-kira nih sanggup nih dengan risiko yang setiap saat naik turun atau pengennya yang penting slowly but sure ya. Jadi pelan-pelan tapi pasti gitu. Kemudian modalnya, nah ini modalnya paling penting nih, punya modal apa enggak. Kemudian targetnya seperti apa serta risikonya bagaimana. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian ataupun adik-adik dikit-dikit misalnya kalau ada ada bunyi bel aja udah kaget itu, ada bunyi klakson kaget. Nah, berarti atau misalnya ada yang suatu hal yang terjadi aja langsung was-was. Nah ini kan maka otomatis tingkat kepedulian terhadap risikonya cukup rendah nih. Atau misalnya berani banget nih mau apa itu halangan rintangan terabas aja udah, mau mendaki gunung ayo, mau nyebur ke sungai ayo, atau mau ke mana, mau ke nyelam juga ayo. Nah ini berarti tingkat siap terhadap risikonya cukup tinggi. Nah tapi sebelum itu tentu perlu diketahui juga bahwa sebelum investasi pastikan ada 3 hal ini yang tercukupi. Yang pertama adalah kebutuhan dasar tercukupi. Jadi jangan sampai ini misalnya ada di mahasiswa ini dikirim orang tuanya setiap bulan SPP, betul nggak ya? Dikasih SPP, lalu dipakai untuk investasi. Nah itu jangan sampai. Jadi usahakan investasi ini dipakai untuk yang dari sisihkan misalnya dari uang jajan dan sebagainya. Kemudian ada dana darurat juga. Jadi ada dana darurat serta tidak ada misalnya cicilan. Misalnya nih pakai minjem dengan pembiayaan yang tinggi misalnya. Nah ini juga sebisa mungkin pastikan ini ada sisa ataupun ada alokasi dana yang disediakan. Nah
ini jenis-jenis investasi dan tingkat risikonya, misalnya bisa saya kategorikan ada 3. Yang pertama risikonya rendah, kemudian risikonya medium, sampai risikonya high risk. Nah kalau yang low risk misalnya apa? Ada emas, kemudian perak dan sebagainya, ada rumah ataupun tanah, lalu deposito syariah, nih deposito di bank syariah, kemudian juga ada reksadana pasar uang syariah. Nah ini satu instrumen mungkin belum banyak yang tahu, kemudian ada surat berharga syariah negara atau sukuk. Lalu yang risikonya medium misalnya, ini ada reksadana syariah pendapatan tetap, reksadana syariah campuran, sampai fintech peer-to-peer financing. Nah kemudian high risk apa? Misalnya saham syariah, reksadana syariah saham, atau equity crowdfunding. Nah jadi sekarang kita masuk misalnya untuk beberapa produk investasi tadi ya. Ini mungkin saya jelaskan brief aja Mbak, karena waktu juga kita terbatas. Jadi misalnya nih, ya ada namanya tadi kategori yang pertama yang paling atas itu, ada saham syariah. Nah ini saham syariah mungkin adik-adik semua dan Bapak semua sudah cukup familiar. Dia adalah merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan atau penyertaan modal dari suatu perusahaan. Kemudian juga ada sukuk. Nah kalau sukuk ini penyertaan atas suatu aset ataupun suatu proyek di penerbit. Nah sukuk ini ada sukuk negara, SBSN, ada sukuk retail, ada sukuk tabungan. Nah ini mungkin sukuk retail baru banget yang kemarin di bulan September, sukuk retail 017 dan sukuk tabungan ini di akhir Oktober nanti itu ada namanya sukuk tabungan. Nah kemudian ada sukuk korporasi. Lalu juga ada efek beragun aset syariah atau EBA syariah, ada equity crowdfunding. Nah kalau equity crowdfunding ini mungkin fintech ya, tapi sifatnya penyertaan saham atau sukuk, tapi sifatnya lewat fintech. Nah ada juga reksadana syariah ini banyak banget, ini bisa dilihat satu-satu dari pasar uang sampai ada namanya reksadana penyertaan terbatas atau RDPT. Nah sekarang kalau misalnya di era mungkin mulai dari pandemi atau mungkin bahkan sebelum itu kita sudah mulai mengenal namanya era 4.0 dan ini juga ada sebetulnya di investasi di pasar modal syariah. Era 4.0-nya apa? Pertama nih, di sukuk retail dan tabungan, ini Bapak dan Ibu sekalian ataupun adik-adik bisa mengeceknya atau membelinya secara online dimanapun dan kapanpun selama masih ada masa penawarannya ya. Ini bisa sambil rebahan, sambil healing kemana, asalkan ada sinyal, ini bisa dari HP, dari laptop, ini bisa investasi di sukuk retail ataupun sukuk tabungan. Kemudian reksadana syariah, ini sekarang juga banyak. Tadi Mbak MC sempat menyampaikan ya misalnya bisa investasi reksadana syariah juga lewat Bukalapak. Nah ini juga salah satu contoh daripada Apert, agen penjual efek reksadana. Nah ini jadi melalui e-commerce, salah satunya misalnya lewat Bukalapak atau e-commerce lainnya. Kemudian buka rekening efek dan transaksi saham, sekarang itu juga bahkan bisa adik-adik semua ataupun Bapak Ibu sekalian ini bisa berinvestasi itu membuka rekening itu hanya dalam kurang waktu 1 jam. Hanya dalam 1 jam itu sudah bisa membuka rekening. Cepat sekali ya, mungkin ditunggu sambil nonton satu episode drakor mungkin selesai kali ya. Prosesnya udah beres, habis itu langsung bisa investasi. Lalu bisa nabung saham atau debit, kemudian equity crowdfunding sampai dengan ada namanya sekarang lumayan ini nih happening juga namanya robot advisor atau robot trading. Nah ini juga ada salah satu bentuk daripada inovasi-inovasi digital dan ini mempermudah kita semua untuk berinvestasi secara syariah. Nah sekarang kalau kita lihat ini mungkin gambaran secara luas bagaimana sebetulnya market keuangan syariah di Indonesia. Ini dari sisi perbankan, industri keuangan non-bank dan hingga pasar modal syariah ini total asetnya mencapai 2056 triliun. Ini kalau 2056 triliun ini kalau misalnya dibeliin cendol kayaknya jasanya tenggelam kali ya. Jasanya langsung penuh nih, 2000 triliun ini gede banget. Atau setara dengan 141 US dollar. Kemudian kalau lihat ini jumlah saham syariah, kalau misalnya ada lihat di Bursa Efek Indonesia sekarang 62% itu saham ini sudah sesuai dengan prinsip syariah. Jadi ibaratnya dari total 810 saham ini 400-nya itu udah saham syariah. Jadi tinggal lihat aja perusahaan mana nih yang kira-kira mau diinvestasi. Atau misalnya mau beli suku negara tadi ya ada retail atau tabungan mana yang akan diinvestasikan. Nah ini kalau reksadana syariah tadi juga cukup besar sampai dengan 44 triliun rupiah dan ini jenisnya ada 280 jenis. Jadi banyak banget. Jadi kalau misalnya bisa dilihat ini alternatif investasinya cukup sangat banyak, tinggal dilihat mana nih kira-kira investasi syariah yang sesuai dengan tujuan finansial syariah tadi. Nah kalau bisa dilihat ini sampai dengan saat ini jumlah investasi syariah mungkin adik-adik di sini
ada yang pernah buka juga jangan-jangan ya. Sebagai investor saham ini sudah 111.000. Dengan volume transaksi ini mencapai 5,6 triliun atau volumenya sekitar 16,5 miliar volume transaksi. Dan ini tentunya sangat besar sekali. Dan ini kalau ini contoh yang punya sistem online trading syariah. Kalau yang saham tadi dia ada kurang lebih sekitar 15 sekuritas. Ini kalau yang mau beli saham syariah. Kalau misalnya tadi yang mau beli reksadana syariah bisa di agen penjual efek reksadana. Dan kalau kita lihat sebetulnya potensi ini sangat besar sekali jika dilihat. Dan kita melihat bahwa harapannya di tahun ini aset total pasar modal syariah itu bisa mencapai 1.400 triliun rupiah. Dan ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat besar bagi adik-adik dan bapak ibu sekalian untuk ikut berinvestasi. Jadi jangan sampai ketinggalan nih. Jadi kan kalau sekarang istilahnya FOMO ya, first of missing out. Jadi jangan sampai ketinggalan nih investasi. Sekarang trennya adalah bukan cuma sekedar nabung, bukan cuma sekedar deposito, tapi juga trennya adalah investasi. Dan paling banyak investor itu sekarang, dan terakhir kemarin di suku retail yang diterbitkan oleh negara di bulan September kemarin, itu paling banyak 40% adalah milenial. Dan ini tentunya seumuran mungkin saya termasuk milenial, semoga ya Mbak mereka masih masuk milenial. Dan itu kita jangan sampai ketinggalan gerbong investasi yang ini sangat luar biasa sekali dan tentunya bisa harapannya bisa mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Dan kurang lebih kita bisa lihat ini dari sisi literasi aja, ini menjadi salah satu bukti kolaborasi bersama ya, kita bersama dengan Bukalapak juga, dengan ISEF, Bank Indonesia, serta KNKS untuk meningkatkan literasi dan inklusi. Kalau sekarang mungkin pasar modal syariah masih 15% nih. Artinya mungkin dari 10 orang baru 1 orang atau 2 orang mungkin yang paham tentang pasar modal syariah. Nah sekarang kita melalui agenda ini, melalui talk show ini, harapannya kita semakin banyak lagi investor-investor syariah. Dan ini mungkin beberapa peristiwa penting dan kurang lebih seperti itu. Mbak Monica, adik-adik dan Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Mungkin nanti kita lebih enaknya sambil talk show ya, sambil ngobrol bersama narasumber lainnya yang sudah hadir juga bersama kita di sini insya Allah. Kurang lebih itu dari saya, terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Monica. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Bazari. Boleh kita berikan tepuk tangan adik-adik. Keren sekali ya materinya yang memang disiapkan sengaja untuk para pemula atau calon investor ya Mas ya, biar lebih melek investasi ini katanya. Oke, next kita akan menggali lebih dalam tentang produk-produk dan juga fitur syariah yang sudah terintegrasi di dalam ekosistem dari Bukalapak. Nah, hal ini akan dijelaskan lebih dalam oleh Mbak Dinda Arisya selaku CEO Investment Solution dan Buka Investasi Bersama. Langsung saja kita undang ke atas panggung. Selamat pagi Mbak Dinda, selamat datang. Ya, nah izinkan saya untuk membacakan profil singkat terkait dengan Mbak Dinda. Mbak Dinda telah bergabung dengan Bukalapak sejak tahun 2018 setelah lebih dari 8 tahun berkarir di perbankan bersama dengan Citibank dan BNP Paribas Wealth Management. Nah yang juga menarik saat ini beliau mengelola produk inklusi keuangan Bukalapak untuk mengurangi kesenjangan antara populasi masyarakat yang belum memiliki bank yang angkanya ini masih besar ya adik-adik ya, 51% dari total populasi yang ada di negara kita. Nah Mbak Dinda juga mengembangkan solusi investasi mikro seperti Buka Reksa dan juga Buka Emas yang tidak hanya mendongkrak hambatan untuk berinvestasi bagi segmen yang exposure ke produk investasinya masih rendah, tetapi juga membuat segmen ini bisa lebih maju dan juga pastinya lebih teredukasi soal literasi keuangan. Wah luar biasa ya, nanti mungkin boleh adik-adik yang punya pertanyaan tentang tips dan juga trik investasi boleh nanti langsung ditanyakan. Oleh itu kami persilakan waktu dan juga tempatnya Mbak Dinda. Ya terima kasih banyak Mbak Monica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian selamat pagi Pak. Ya mungkin pertama-tama terima kasih nih Mbak Monica. Kita ada di satu event di mana kita memiliki kesempatan untuk bisa bersosialisasi lebih lanjut ya. Mungkin kalau dari saya kita pengen sharing nih ke adik-adik gitu ya. Kira-kira saat ini tuh ada kemudahan-kemudahan apa sih yang saat ini tersedia. Apalagi dengan perkembangan teknologi gitu ya saat ini. Untuk memudahkan tadi Pak Basari sudah sempat membahas juga perkembangan dari investasi. Terutama investasi di produk-produk atau aset-aset
berbasis syariah. Nah, kita sendiri di Bukalapak memang sejak tahun 2017 kita sudah berkomitmen untuk selalu mengembangkan servis atau layanan berbasis syariah, terutama di bidang investasi di Bukalapak. Dan memang sejak tahun 2017 sendiri kita itu sudah melakukan peluncuran terhadap 2 fitur, Mbak. Jadi yang pertama itu untuk investasi di emas dan yang kedua itu ada investasi di reksadana. Mungkin untuk sharing hari ini kita akan membahas lebih lanjut nih ya. Kira-kira tips and tricksnya seperti apa sih untuk adik-adik sekalian untuk bisa memulai investasi, itu yang pertama. Dan mungkin saya akan senang sekali nanti untuk bisa menjawab lebih lanjut gitu ya apabila ada pertanyaan-pertanyaan seputar tentang tips and tricks untuk investasi maupun juga pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana sih caranya kalau kita mau mulai investasi gitu ya. Oke, maaf Pak. Oke, kalau gitu aku mulai ya presentasinya, sorry. Nah, jadi tadi mungkin Mbak Monika sudah melakukan perkenalan ya. Jadi saya Dinda Risya selaku CEO dari PT Buka Investasi Bersama. Jadi mungkin untuk perkenalan selanjutnya nih sedikit gambaran apa sih PT Buka Investasi Bersama sendiri. Jadi PT Buka Investasi Bersama ini merupakan subsidiary atau subsidiary dari PT Bukalapak.com yang merupakan perusahaan patungan yang kita selenggarakan atau kita dirikan bersama-sama dengan salah satu aset manager yang sangat terkemuka di Indonesia dengan nama PT Asmore Asset Management Indonesia. Jadi di sini kita itu sudah mungkin peluncuran dari produk kita itu sudah berjalan dari tahun 2017, tapi di 2020 kemarin kita alhamdulillah mendapatkan kepercayaan dari OJK untuk mendapatkan lisensi sebagai agen penjual reksadana di bawah entiti PT Buka Investasi Bersama ini sendiri gitu. Nah, apa aja sih yang kita miliki di bawah PT Buka Investasi Bersama yang merupakan subsidi dari PT Bukalapak? Pertama, kita memiliki Buka Emas dan juga Buka Reksa. Jadi kedua produk ini Buka Emas dan Buka Reksa dapat dengan mudah adik-adik akses atau adik-adik gunakan melalui aplikasi Bukalapak. Jadi bisa masuk ke aplikasi Bukalapak, di situ bisa pilih fiturnya, fitur investasi. Di sana ada berbagai macam pilihan fitur, salah satunya adalah Buka Emas dan Buka Reksa. Dan yang terakhir, di Juli tahun lalu kita itu baru saja meluncurkan satu aplikasi lagi khusus untuk investasi yang bernama Bimani. Jadi kita melihat animo atau tanggapan yang sangat luar biasa dari user-user atau pengguna Bukalapak berawal dari produk Buka Emas dan Buka Reksa kami. Kemudian dari situ kami berpikir untuk kita bisa meluncurkan satu produk atau satu aplikasi khusus investasi yang kami beri nama Bimani. Apa sih perbedaannya? Sebenarnya secara produk yang ditawarkan secara garis besar cukup mirip. Tapi di Bimani khusus untuk adik-adik yang memang ingin, saya pengennya langsung punya satu aplikasi gitu ya, one stop solution yang bisa kita gunakan untuk kita berinvestasi, bisa langsung download Bimani gitu. Kedua-duanya dapat dengan mudah di-download di App Store adik-adik maupun juga di iOS ya. Nah, selanjutnya mungkin sebagai gambaran besar gitu. Pertama kita berterima kasih terhadap kepercayaan dari user-user yang ada di Bukalapak. Sampai saat ini di PT Buka Investasi Bersama atau total dana kelolaan maupun juga investor yang sudah berinvestasi di platform kami itu kurang lebih sudah mencapai 650.000. Jadi dari sini kita berharap bisa merambah lagi berbagai macam lapisan masyarakat untuk bisa ikut terus berinvestasi. Dan yang kedua, selama diluncurkan kita saat ini sudah mencapai kurang lebih 1,2 triliun dana pengelolaan. Dan yang menarik dari sana, kalau kita lihat dari total dana kelolaan yang ada di PT Buka Investasi Bersama, kurang lebih setengahnya itu masuk ke dalam produk-produk berbasis syariah. Jadi dari sini itu kita lihat animo atau ketertarikan yang sangat besar terhadap produk-produk berbasis syariah, terutama di produk-produk reksadana gitu ya. Nah selain itu sendiri dari total kurang lebih 98 produk reksadana yang saat ini kami tawarkan, terdapat kurang lebih 19 produk reksadana yang memang berbasis syariah. Nah produk reksadana yang berbasis syariah ini mungkin seperti tadi Pak Basari sudah sampaikan, itu tuh beragam adik-adik. Jadi terdiri dari produk reksadana berbasis pasar uang, sampai dengan campuran, pendapatan tetap dan juga saham. Perbedaan dari masing-masing aset kelas ini nantinya akan disesuaikan dengan profil resiko adik-adik sekalian dan juga mungkin sudah sejauh apa sih atau sudah sesering apa sih berinvestasi. Tapi di sini kita memberikan kemudahan untuk bisa langsung pilih aja gitu ya. Yang mana sih yang memang sesuai dengan tujuan finansial dan profil resiko adik-adik sekalian. Nah
Mungkin sekarang saya mau share sedikit nih, landscape investasi syariah di Indonesia itu seperti apa sih? Mungkin tadi sudah sempat disinggung juga oleh Pak Basari, tapi kita melihat satu perkembangan yang sangat sehat ya Pak ya, terutama di masa pandemi ini nih, terutama dari adik-adik milenial mungkin kemarin kita banyak work from home, banyak juga kita stay di rumah gitu ya. Kita melihat lonjakan yang sangat besar secara keseluruhan di industri investasi atau pasar modal dan tidak terkecuali di investasi pada produk-produk berbasis syariah. Jadi mungkin seperti adik-adik juga ketahui Indonesia itu kan salah satu negara yang dense paling tinggi penduduk dengan beragama muslim gitu ya. Kurang lebih 87% dari 270 juta penduduk di Indonesia itu saat ini beragama Islam. Nah dari situ kalau kita zoom in perkembangan dari investasi syariah atau ekonomi syariahnya sendiri. Di 2020 ini kita melihat total aset keuangan syariah itu meningkat cukup tajam kurang lebih 20% dibandingkan tahun 2019 ya sebesar 1.800 triliun. Jadi kita ngelihat alhamdulillah literasi finansial terutama tidak hanya di konvensional namun juga di syariah juga sudah mengalami peningkatan yang sangat sehat. Nah yang kedua Indonesia ini sendiri ini fun facts ya adik-adik ya itu tuh berada di posisi ke-7 dengan total keuangan aset syariah terbesar di dunia. Ini tentunya hand in hand gitu ya dengan Indonesia yang memang memiliki penduduk paling banyak beragama muslim gitu ya atau beragama Islam dan saat ini Indonesia menjadi berada di posisi ke-7 untuk total aset keuangan berbasis syariah. Kalau kita zoom in lebih lanjut investasi di reksadana sendiri seperti apa sih? Untuk investasi di reksadana sendiri kalau kita bandingkan ke 6 tahun terakhir itu peningkatannya juga tuh cukup tajam kurang lebih 6 kali lipat atau 600% gitu ya. Dimana kalau kita bandingkan dengan konvensional itu sekitar 80%. Nah jadi dari keseluruhan statistik data ini atau seluruh pengembangan ini kami di sini berharap kita bisa bersosialisasi lebih lanjut lagi mengenai perkembangan investasi syariah. Kita berharap ke depannya di tahun-tahun mendatang angka ini bisa terus berkembang gitu ya. Dan ekonomi syariah tentunya juga akan bisa menjangkau lebih banyak lagi lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Selanjutnya sekarang saya mau share sedikit nih, tadi mungkin udah sempat disinggung juga oleh Pak Basari, ada berbagai macam instrumen investasi yang tersedia yang memang bisa diinvestasikan atau bisa digunakan dan berbasis syariah. Cuman saya mau coba zoom in sedikit, apa sih investasi reksadana syariah itu sendiri dan apa sih perbedaannya dengan investasi reksadana pada reksadana konvensional. Jadi mungkin secara garis besar reksadana sendiri ini kan merupakan satu wadah atau instrumen investasi yang mengumpulkan dana-dana dari adik-adik gitu ya yang melakukan investasi yang kemudian dikelola oleh manajer investasi. Nah pertama nih mungkin aku share sedikit, manajer investasi ini tidak bisa sembarang gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kan kita banyak sering dengar ya kayak contohnya ada investasi bodong gitu contohnya ya. Tapi kalau investasi reksadana secara regulasi atau secara pengelolaannya itu sudah sangat ketat diawasi oleh OJK. Jadi pertama hanya manajer investasi yang memang memiliki lisensi dari OJK yang bisa mengelola dana investasi adik-adik sekalian. Dan yang kedua dari sisi kami sebagai agen penjual reksadana selaku PTB Buka Investasi Bersama, kita pun juga harus memiliki lisensi dari OJK untuk bisa melakukan penawaran produk reksadana ke seluruh investor termasuk adik-adik sekalian. Jadi yang pertama jangan khawatir gitu ya karena memang investasi di reksadana ini sendiri tuh sudah dijamin keamanannya karena secara penjagaan pun sudah sangat ketat dijaga oleh regulator dalam hal ini adalah OJK. Nah kalau kita berbicara reksadana syariah, wadah atau dana yang dikelola itu harus ada 5 nih yang saya lihat menjadi kunci utama yang membedakan antara reksadana syariah dan reksadana konvensional. Yang pertama itu pengelolaannya. Secara dari segi pengelolaan reksadana syariah ini harus sesuai atau dikelola dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Sementara kalau di reksadana konvensional mungkin mereka lebih fleksibel gitu ya, tidak harus berbasis syariah. Dan mungkin yang perlu saya tambahkan di sini, investasi di reksadana syariah itu tidak terbatas hanya untuk
kita yang beragama muslim, siapapun bisa melakukan investasi di reksadana syariah ini gitu. Jadinya ini sangat bebas, sangat fleksibel, bisa digunakan oleh siapa saja gitu ya. Dan yang kedua, aset atau instrumen investasinya pun harus dalam portfolio investasinya itu hanya bisa diinvestasikan pada portfolio atau aset-aset yang berbasis syariah gitu ya. Jadi contohnya apa nih gitu ya. Pertama nih, investasi pada reksadana syariah itu hanya bisa diinvestasikan pada efek-efek yang sudah terdaftar dalam DES. DES itu apa? Daftar efek syariah. Nah, daftar efek syariah ini tidak sembarangan adik-adik untuk bisa dikeluarkan. Ini dikeluarkan langsung oleh OJK yang memang diupdate secara berkala selama 6 bulan. Jadi jangan khawatir untuk melakukan investasi reksadana di syariah karena kesyariannya atau kehalalannya pun dijaga secara reguler, berkala dan ketat oleh pihak-pihak yang memang sangat berwenang untuk bisa menjagakan kehalalan dari investasi di produk reksadana ini. Nah, yang masuk ke dalam daftar efek aset-aset seperti apa sih yang bisa masuk ke dalam daftar efek syariah ini? Pertama gitu ya, ada 3 hal nih. Satu, perusahaannya itu tuh pun juga di-curate gitu ya, atau diseleksi secara ketat. Kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan yang tidak sesuai prinsip syariah, contohnya perjudian, rokok gitu ya, itu sudah pasti dikeluarkan dari daftar efek syariah ini sendiri gitu. Jadi sudah di-curate memang khusus untuk perusahaan-perusahaan yang memang berbasis syariah. Tidak hanya itu, contohnya misalnya masuk ke dalam deposito gitu ya. Di reksadana kan ada alokasi dananya ke deposito. Depositonya pun juga dipastikan di manage atau dikelola oleh bank-bank syariah, bukan bank-bank konvensional gitu ya. Nah, yang tadi contohnya obligasi. Dari sisi obligasi pun ada 2 tipe obligasi konvensional dan obligasi syariah. Khusus untuk reksadana syariah, penempatan dana yang sudah masuk ke dalam reksadana dan ditempatkan ke aset kelas obligasinya pun juga harus basis syariah. Contohnya sukuk gitu ya. Nah, yang ketiga, kalau misalnya kita lihat dari proses pengelolaannya, di produk reksadana syariah ini ada namanya mekanisme pembersihan unsur non halal atau biasa kita bilang cleansing gitu ya. Nah, cleansing itu tuh seperti apa sih kalau aku boleh share lebih lanjut ya. Jadi seluruh dana yang diterima atau sudah diinvestasikan oleh investor atau adik-adik masuk ke reksadana itu nantinya akan disimpan, baik itu yang reksadana syariah atau bukan syariah, akan disimpan oleh bank custodian. Nah, di sini untuk adik-adik yang belum tahu bank custodian itu apa sih? Bank custodian itu adalah bank yang ditunjuk oleh OJK yang memiliki kewajiban untuk melakukan penyimpanan atau kustodian terhadap efek-efek atau aset-aset kelas yang memang di-manage. Seperti salah satu contohnya adalah reksadana. Nah, ini salah satu kelebihan lagi nih untuk investasi di reksadana karena penempatan atau penjagaan dananya itu tidak ada di kami, contohnya sebagai agen penjual reksadana, tidak ada juga di manajer investasi, tapi disimpan atau disimpan oleh pihak ketiga, dalam hal ini adalah bank kustodian. Nah, kalau kita misalnya melakukan penempatan dana di bank, tentunya secara garis besar kan kita akan mendapatkan bunga gitu ya. Nah, bunga ini sendiri kalau dalam gambaran besar atau dalam gambaran konvensional itu tidak termasuk dalam riba, makanya ini harus dikeluarkan. Mekanisme cleansing inilah yang akan mengeluarkan aset-aset kelas yang memang atau penempatan dana yang memang masih ada unsur ribanya. Nah, dikeluarkan kemana sih dan siapa yang bisa menentukan? Yang bisa menentukan itu adalah Dewan Pengawas Syariah yang memang ditunjuk langsung oleh manajer investasi gitu ya. Jadi manajer investasi tadi akan memberikan rekomendasi kemana nih dana-dana yang tadi didapat atau masih ada unsur ribanya ini di mana harus dialokasikan selanjutnya. Dan ini biasanya dialokasikan dalam bentuk amal. Nah, Dewan Pengawas Syariah ini juga lah yang menjadi pembeda antara investasi reksadana di syariah dan investasi reksadana di konvensional. Kalau investasi reksadana di konvensional tidak ada DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Sementara di reksadana syariah ini ada Dewan Pengawas Syariah yang duduk di manajer investasi yang akan mengawasi seluruh pengelolaan dananya dan mereka bertanggung jawab untuk melakukan pelaporan baik itu ke Dewan Syariah Nasional MUI, baik juga itu ke OJK, ke
BOD atau director yang duduk di dalam manajer investasi tersebut secara berkala selama 6 bulan sekali gitu ya. Nah yang terakhir yang tentunya membedakan adalah akadnya. Jadi antara reksadana konvensional dengan reksadana syariah ini sendiri, reksadana syariah itu secara akad mengikuti prinsip-prinsip syariah. Secara garis besar 5 hal tersebutlah yang menjadi pembeda antara reksadana syariah dan reksadana konvensional. Saya sering terima pertanyaan gitu ya dari user-usernya Bukareksa gitu ya. Mbak Dinda kalau misalnya kita masuk ke reksadana syariah terjamin halal nggak sih? Semoga dengan pemaparan atau penjelasan ini juga memberikan keyakinan gitu ya mungkin untuk adik-adik yang belum investasi atau masih bingung aduh investasi di syariah tuh halal nggak sih? Ada layer khusus atau ada berbagai macam layer untuk menjaga satu proses investasi reksadana itu bisa menjadi syari atau syariah gitu ya. Nah aku mulai selanjutnya nih jadi sekarang kalau di Bukareksa sendiri atau di Bimani sendiri tuh ada produk apa saja sih yang berbasis syariah. Jadi saat ini mungkin sebagai perkenalan secara garis besar saat ini kita di Bukareksa, di platform Bukareksa yang tersedia di Bukalapak kita memiliki kurang lebih 8 produk reksadana syariah dan yang tadi seperti saya sampaikan dana kelolaannya kurang lebih sudah setengah dari total dana kelolaan kami. Animonya pun juga sangat besar, kita memiliki lebih daripada 200 transaksi dengan lebih dari 100.000 user saat ini yang sudah berinvestasi di reksadana syariah. Tidak perlu khawatir, di Bukareksa juga kita memiliki produk-produk reksadana syariah di berbagai macam aset kelas dari berbagai macam manajer investasi yang memang track recordnya sudah proven gitu ya. Jadi mulai dari reksadana pasar uang sampai dengan juga reksadana saham. Nah selanjutnya kalau misalnya kita lihat nih ada satu produk nih mungkin untuk adik-adik yang belum pernah melakukan investasi di produk syariah. Kita ada satu produk yang ini kita berdasarkan data yang kita miliki sangat cocok dan memiliki demand yang cukup besar dari sisinya user-user kami. Kita punya satu produk eksklusif yang kita bekerja sama dengan salah satu aset manager namanya Mandiri, PT Aset Mandiri Investasi, namanya Mandiri Bukareksa Pasar Uang Syariah. Apa aja sih kelebihannya? Aku mau sharing ya. Yang pertama ini adalah produk eksklusif yang ada di Bukalapak saja berbasis syariah dan memang ini dikelola oleh top 5 manager investasi atau top 5 asset manager. Ini dikelola oleh PT Mandiri Manager Investasi atau MMI yang sudah memiliki track record berdiri sejak puluhan tahun yang lalu. Saat ini pun mereka itu total aset kelolaannya sudah sebesar 35 triliun. Di mana Mandiri Asset Manager ini saat ini merupakan top 10 dari keseluruhan manajer investasi yang tersedia di Indonesia gitu ya. Ini produknya apa? Produknya itu adalah produk pasar uang syariah. Kelebihannya apa sih produk pasar uang? Seperti tadi Mas Basari sudah sampaikan juga adalah diversifikasi. Jadinya ini produk ini hanya mulai dengan Rp10.000, adik-adik itu sudah bisa mendapatkan exposure ke dalam berbagai macam aset kelas yang masuk ke dalam pasar uang syariah. Apa aja? Yang pertama contohnya deposito berbasis syariah. Kedua sukuk atau obligasi berbasis syariah gitu ya. Nah kalau misalnya kita bandingkan dengan investasi langsung ke aset kelas tersebut mungkin dibutuhkan dana yang jauh lebih besar gitu ya. Tidak bisa mulai dari Rp10.000, mungkin bisa mulai dengan dana-dana yang harus jauh lebih besar gitu. Nah di sini dengan perkembangan ekonomi, kemudahan yang sekarang terjadi di pasar modal sudah banyak sekali fitur-fitur yang memudahkan adik-adik bisa untuk mulai investasi nih, mulai dari Rp10.000 aja. Kayaknya kurang dari segelas kopi kali ya kalau sekarang ya Rp10.000 ya. Nah yang terakhir tentunya kalau kita investasi kita berharap potensi imbal hasil kan untuk mengalahkan inflasi, untuk mencapai tujuan finansial. Dari potensi imbal hasil untuk Mandiri Bukareksa Pasar Uang Syariah ini juga jauh lebih tinggi daripada savings account atau tabungan. Kurang lebih saat ini berkisar dari 2 sampai dengan 2,5% per tahunnya. Nah yang menarik apa sih, kenapa sih kita masukkan ini sebagai salah satu produk yang mau kita highlight. Tidak hanya karena ini hanya tersedia di Bukalapak tapi ada beberapa fitur-fitur yang menarik. Pertama, ini kalau misalnya adik-adik ingin melakukan registrasi atau masih ragu-ragu nih, masih belum paham atau tidak pengen langsung melakukan investasi, kita punya satu feature namanya buy without register. Di sini adik-adik bisa mulai mencoba transaksi terlebih dahulu, tapi kita tunggu proses KYC atau proses registrasinya sampai dengan 20 hari ke depan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini menurut saya salah satu fitur yang sangat memudahkan karena saya sendiri juga pakai ya. Jadi untuk Mandiri Bukareksa Pasar Uang Syariah ini proses pencairannya itu sangat cepat.
cepat, real time. Jadi sebagai gambaran, kalau reksadana itu secara garis besar pencairan itu makan waktu kurang lebih 1 sampai dengan 3 hari kerja atau 3 hari bursa. Sementara untuk produk mandiri buka reksa pasar uang syariah ini bisa langsung dicairkan kapan saja. Real time itu less than 5 seconds atau kurang dari 5 detik adik-adik. Ini tentunya membuat produk ini reksadana secara nature sudah liquid, ini membuat lebih liquid lagi. Jadi tidak perlu khawatir bisa langsung investasi hari ini, misalnya butuh dananya untuk dicairkan, bisa langsung dicairkan kapan saja secara karakteristik semakin mirip seperti cash gitu ya. Jadi memang ini adalah beberapa fitur-fitur yang memang Bukalapak luncurkan untuk bisa mempermudah adik-adik untuk bisa investasi di produk-produk investasi lainnya termasuk reksadana gitu. Nah yang terakhir ini mungkin sebagai summary aja. Jadi apa aja sih karakteristik atau kemudahan yang saat ini sudah disediakan oleh Bukalapak melalui produk atau fitur-fitur yang tersedia di Bukalapak baik itu di Bukamas dan Bukareksa. Secara garis besar pertama adalah terjangkau. Jadi tadi saya sudah sampaikan di reksadana untuk buka reksa itu bisa mulai investasi dari Rp10.000 dan yang menarik untuk emas di buka emas itu kita bisa mulai investasi dari Rp100. Rp100 kayaknya sekarang harga permen gak sih Mbak Monica atau lebih murah kali ya saat ini ya kalau mungkin lebih murah kali ya. Jadi udah bisa mulai investasi. Jadi harusnya sudah tidak ada lagi keraguan-raguan nih untuk kita bisa mulai investasi. Dan ini tuh merupakan salah satu bentuk perkembangan dari ekonomi syariah ini sendiri. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat sebelumnya ya investasi itu tuh butuh yang sering kita dengar atau zaman saya awal-awal waktu masih kuliah mau coba investasi tuh mahal gitu ya. Jadinya mulainya harus jutaan. Terus yang kedua harus datang ke bank karena agen penjual reksadananya itu atau teknologi belum seberkembang sekarang gitu ya. Sekarang itu dengan sudah adanya teknologi cuma perlu download aplikasi bisa dilakukan investasinya kapan saja. Nggak perlu sulit-sulit lagi ke bank contohnya ya. Atau melakukan pencatatan melalui paper base gitu ya. Itu sudah banyak kemudahan melalui teknologi. Dan yang selanjutnya adalah investasi di reksadana maupun dan juga di emas. Dari Bukalapak itu kami diawasi oleh regulator. Baik itu dari OJK maupun juga dari Bapepti untuk emasnya. Selain itu kita juga punya beragam produk. Tadi saya juga sudah sampaikan. Dan yang terakhir yang paling menarik juga adalah di Bukalapak itu kita selalu memberikan berbagai macam promo supaya adik-adik juga bisa jauh lebih tertarik lagi dan jauh lebih nyaman lagi untuk berinvestasi di Bukalapak. Mungkin secara garis besar itu Mbak Monica yang bisa saya sampaikan. Jadi mungkin untuk adik-adik jangan tunggu-tunggu lagi untuk bisa langsung berinvestasi. Sekarang saya open mungkin ya untuk pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dida, boleh kita berikan tepuk tangan, adik-adik luar biasa ya insights-nya. Tapi pastinya kita pengen gali lebih dalam lagi ya dari paparan dari kedua narasumber ini. Oleh itu langsung saja kita masuk ke dalam sesi panel discussion. Nah mungkin Mbak Dinda dan juga Mas Bazari izinkan saya untuk mulai panel kita itu dengan mindset gitu ya. Nah kalau kita lihat kan sekarang di media sosial banyak sekali nih influencer-influencer saham, investasi yang kalau adik-adik lihat pastinya muda, kaya raya dan juga sukses. Jadi banyak yang terinspirasi nih, aduh gue juga pengen berinvestasi karena pengen cepet kaya raya. Katanya begitu ya, kalau investasi langsung kaya raya gitu ya. Tapi yang sangat penting sekali sebelum kita memulai investasi adalah mindset kita dan juga profil resiko. Begitu ya, adik-adik harus menentukan seperti apa sih profil resiko dari adik-adik masing-masing begitu ya. Nah mungkin seperti apa sih terkait dengan mindset dan juga profil resiko ini sebelum para adik-adik ini nantinya memulai untuk berinvestasi. Mungkin boleh saya mulai dari Mas Basari terlebih dahulu. Baik, terima kasih Monica. Mungkin dari sisi mindset ya, yang jelas adalah kalau mungkin saya berangkat dari bahwa mindset seorang individu itu dia harus mungkin kalau misalnya muslim ya itu muslim itu harus kaya sebetulnya. Jadi bukan kayak bercukupan cukup, tapi tidak harus kaya. Kenapa harus kaya? Karena berbagai macam kegiatan yang dilakukan itu membutuhkan dana. Misalnya mau berangkat umroh, pakai dana nggak? Pakai dana. Mau berangkat haji, butuh dana. Kemudian misalnya mau bayar zakat atau sedekah itu juga kan harus ada dana yang tersedia. Sehingga mindsetnya ini memang sebetulnya menjadi seorang individu itu kita harus kaya dan berdaya sebetulnya. Jadi mampu secara finansial dan bahkan juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi dari harta yang kita miliki kita juga bisa berbagi kepada yang lain. Mungkin itu mindsetnya ya. Jadi sebetulnya
setiap tujuan itu yang ingin dicapai itu harus dimulai melalui sebuah langkah kecil. Jadi langkah kecilnya apa? Misalnya, tujuannya ingin menjadi miliarder lewat investasi. Langkah paling kecilnya apa? Langkah paling kecilnya adalah mulai investasi. Nggak ada cara lain. Kalau nggak mulai investasi, gimana caranya mencapai tujuan itu ya? Jadi caranya adalah mulai dari sekarang, mulai dari saat ini dan mulai dari hal terkecil. Tadi kalau misalnya dari Bu Dina sampaikan tadi 10.000 aja mungkin sekarang kopi kekinian aja lebih dari 10.000 ya Bu ya. Itu 10.000 aja udah cukup untuk memulai suatu langkah kecil tapi nanti berdampaknya luar biasa. Dari 10.000 itu atau mungkin nanti dari 100.000 bisa mulai belajar gimana sebetulnya investasi, mulai belajar dengan investasi sekian saya bisa dapat keuntungan sekian loh, nanti semakin meningkat dana yang dimiliki bisa semakin meningkatkan lagi investasinya. Jadi kurang lebih seperti itu kalau misalnya dari sisi mindset. Kemudian dari sisi risiko, nah ini menarik sebetulnya nih Mbak. Jadi risiko itu tentunya tidak bisa kita hindari, siapapun dari kita pasti terdampak risiko, tapi ada risiko mungkin yang bisa kita kelola, ada risiko yang mungkin tidak bisa kita kelola. Nah, risiko yang kita bisa kelola adalah risiko dari sisi kemampuan kita secara finansial. Berapa dana yang kita miliki, kemudian seberapa berani kita untuk melakukan investasi. Kalau misalnya sebagai pemula banget, belum pernah, itu tadi ya reksadana syariah pasar uang itu sangat cocok sekali karena apa? Risikonya sangat rendah. Ada risiko tapi sangat rendah sekali. Karena ibaratnya adik-adik atau bapak ibu sekalian tinggal taruh aja dananya, tidak perlu bingung lagi. Nanti dia akan berkembang sendiri. Jadi let the money works. Jangan sampai kita yang capek-capek bekerja. Jadi let our money works. Jadi biarkan juga uang yang kita miliki atau dana yang kita miliki itu juga bekerja dengan sendirinya. Dan tentunya tadi kalau reksadana syariah pasar uang itu yang paling rendah risikonya selain tadi ada emas, tadi ya contohnya juga ada buka emas ataupun misalnya dalam bentuk deposito di perbankan syariah. Jadi itu mungkin kurang lebih dari sisi risiko yang bisa saya jawab Mbak Monika mungkin. Ya. Iya. Berarti intinya mulai dulu tapi sesuaikan dengan profil resiko Ya, masing-masing begitu ya betul, Mas betul, Nazari. ya. Oke, next saya mau ke Mbak Dinda nih terkait dengan hal ini. Mungkin ini juga menjadi tips and trick bagi pemula atau investor pemula begitu ya Mbak Dinda. Iya. Jadi kalau dari aku mungkin ya Mbak Monika, mungkin saya sharing dari pengalaman pribadi kali ya. Kalau saya sih mindsetnya pertama nanti kan adik-adik sekalian juga akan lulus nih ya, setelah itu akan kerja. Pertama itu adalah kalau saya selalu menyisihkan dulu dana untuk investasi atau tabungan, baru sisanya untuk pengeluaran. Itu penting gitu ya. Jadi mindsetnya tuh agak dibalik, bukan pengeluaran dulu berapa gitu ya, baru sisanya kita tabungkan gitu. Tapi kita pastikan ada pos khusus dulu untuk yang bisa kita tabungkan atau kita investasikan, sisanya baru kita masukkan ke dalam pos pengeluaran. Kenapa seperti itu? Karena disiplin itu penting adik-adik. Kalau saya sendiri, ya kita mungkin lebih baik kita build habit 10.000 satu bulan, per bulannya tapi konsisten, daripada kita bulan ini 100.000, bulan depan gak ada sama sekali, bulan depannya lagi 100.000. Kenapa seperti itu? Karena habit untuk berinvestasi ini tuh sesuatu yang membutuhkan kedisiplinan dan juga konsistensi. Jadi kalau buat aku mindset pertama itu Mbak, sisihkan dulu dana untuk investasi atau tabungan, baru sisanya kita sesuaikan untuk pengeluarannya. Yang kedua mindset untuk berinvestasi itu adalah jangan terlalu cepat untuk terkecoh atau hanya tertutup matanya berdasarkan potensi imbal hasil yang dijanjikan atau ditawarkan oleh investment atau provider dari produk investasi. Nah mungkin kan adik-adik sering dengar nih, apalagi belakangan ini ya Mbak ya, banyak kayak investasi bodong gitu ya. Itu kenapa sih? Karena memang di awal yang tadi seperti Mbak Monika sampaikan, saya pengen cepat kaya, besok mau langsung kaya gitu ya contohnya gitu. Atau 1 tahun lagi mau langsung jadi miliarder. Percaya pada proses adik-adik dalam hal ini gitu ya. Jadinya dalam kita memilih produk investasi atau dalam kita melakukan investasi di platform atau aset kelas tertentu, pastikan memang platform atau produk tersebut diawasi oleh regulator yang memang berwenang. Dan apabila ada produk yang menawarkan imbal hasil yang terlalu tidak masuk akal, itu berarti kita harus berhati-hati. Saya punya satu saying nih Mbak di sini, if it's too good to be true, then it's too good to be true gitu kan. It probably is gitu ya. Ya kan kalau misalnya, waduh dijanjikan 1 tahun misalnya bisa
naik 2 kali lipat gitu ya contohnya. Sementara contohnya investasi di saham IHSG gitu ya, sekarang kurang lebih 15% sampai 20%. Sisanya tuh datang dari mana gitu kan ya. Itu mungkin kita harus menjadi investor yang cerdik dan juga pintar gitu untuk bisa bertanya, oh masuk akal nggak sih ini potensi imbal hasil yang ditawarkan, apabila tidak berarti kita harus jauh lebih berhati-hati lagi. Yang terakhir tuh adalah menyinggung sedikit mengenai profil resiko, mungkin tadi sudah sempat disampaikan oleh Mbak Monica dan juga disampaikan oleh Mas Basari. Profil resiko ini sebenarnya pentingnya apa sih? Pentingnya itu pertama untuk mengenali diri kita masing-masing adik-adik. Jadi kita tahu nih, kita itu tuh risk appetite-nya itu tuh sejauh apa sih? Mungkin ada kayak saya gitu ya contohnya, profil resiko saya tuh agresif. Artinya kalau misalnya saya menghadapi situasi investment atau situasi pasar yang volatile atau naik turun, saya mungkin tidak masalah. Jadi saya bisa terus berinvestasi di produk-produk yang memang memiliki resiko lebih tinggi. Seperti contohnya apa? Produk reksadana saham atau produk saham gitu ya. Tapi kalau misalnya adik-adik ngerasa, aduh Mbak Dinda ini kita kayaknya dana kita masih baru mulai gitu ya dari mahasiswa, dananya segininya tabungan, dan mungkin profil resiko adik-adik itu lebih ke arah konservatif atau lebih cocok untuk produk-produk investasi yang memang resikonya jauh lebih rendah. Contohnya apa? Emas, reksadana pasar uang, itu kenapa sih lebih rendah? Karena pergerakan harganya jauh lebih stabil. Jadi mungkin 3 itu Mbak Monica ya yang bisa saya sampaikan. Iya, dan pastinya kalau kita berinvestasi gitu ya, harus siap untung dan juga harus siap rugi ya Mbak Dinda ya. Jangan siap untung mulu gitu ya. Kalau nggak boncos nanti katanya gitu. Oke, nah saya sebenarnya pengen gali lebih dalam, tapi sayangnya waktu kita terbatas. Jadi saya juga pengen pastinya memberikan kesempatan bagi adik-adik di sini untuk bisa bertanya langsung ya kepada para narasumber kita. Jadi langsung saja kita buka sesi tanya jawab. Jadi bagi adik-adik yang ingin bertanya boleh tolong diangkat tangannya, disebutkan namanya, lalu kemudian afiliasi atau kampusnya, pertanyaan dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Baik, langsung Mas silakan. Terima kasih kepada moderator, terima kasih juga kepada para pembicara, materinya sangat menarik. Nama saya Raka Kadar, saya dari Universitas Negeri Jakarta, tapi mungkin bukan bagian dari teman-teman KSEI. Pertanyaan saya kedua, yang saya tujukan kepada Pak Basyari dan yang satu kepada Ibu Dinda. Terkait pertanyaan saya kepada Pak Basyari seperti ini Pak. Di UNJ sekarang sedang ada pembangunan masif yang diselenggarakan oleh IDB atau Islamic Development Bank. Nah, terkait dengan bentuk-bentuk investasi syariah seperti ini, bagaimana sih negara itu menanggapi investasi seperti itu? Dan bagaimana kita selaku calon investor syariah seperti itu menanggapi hal itu? Apakah itu positif atau justru malah itu sebenarnya nggak ada kaitannya dengan kita gitu? Nah, untuk Ibu Dinda, kita tahu bahwa sovereign debt atau hutang negara itu seringkali dikeluarkan dalam bentuk gilt, government bond. Nah, apakah program itu tersedia di Bukareksa atau belum tersedia dan akan disediakan? Karena kan katanya sih kalau government bond itu bentuk investasi yang paling aman, low risk, low return dan jangka panjang juga. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh langsung dijawab Mas Basari? Baik, terima kasih atas pertanyaannya ini luar biasa sekali, langsung kayak ada case study ya di kampusnya. Jadi mungkin kalau misalnya melihat ya dari kacamata investasi, jadi sebetulnya negara sendiri ini sudah mencoba untuk membangun bukan hanya mungkin di kampus-kampus ini ya, salah satunya mungkin di beberapa kampus ini di UIN, di Universitas Islam Negeri ini contohnya banyak kampus-kampus yang didirikan melalui instrumen surat berharga syariah atau namanya sukuk, dan itu ditujukan untuk pembangunan gedung-gedung kampus, kemudian laboratorium bahkan atau fasilitas-fasilitas penunjang yang ada di kampus, dan ini dananya itu melalui tadi penerbitan surat berharga syariah negara, dan tentunya investornya itu bukan hanya dari lokal tapi juga sebetulnya adik-adik dan bapak sekalian itu juga bisa ikut berkontribusi di dalam sukuk ini. Jadi sebetulnya nggak hanya terbatas apakah investor itu harus dari luar sih, enggak. Jadi juga bisa dari kita sendiri, dari kita sebagai masyarakat Indonesia melalui misalnya tadi melalui investasi dalam bentuk sukuk atau surat berharga syariah. Misalnya kalau yang kemarin sudah ada sukuk retail atau misalnya sukuk tabungan, dan itu biasanya setiap periodenya ini setiap penerbitan itu selalu diinfokan. Oh nanti setiap penerbitan sukuk tabungan atau sukuk retail ataupun sukuk negara ini ditujukan untuk apa sih? Oh untuk pembangunan kampus UNJ, kampus 2 misalnya. Atau misalnya untuk pembangunan Institut Teknologi Sumatera, itu ada ITERA, itu salah satunya didanai melalui
penerbitan sukuk negara. Itu sukuk retail ataupun juga project based sukuk. Nah itu jadi salah satu bentuk bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia itu juga bisa ikut kontribusi dan pembangunan bahkan kampus ya ataupun pembangunan di sekitar wilayah kita tempat tinggal itu melalui investasi di dalam bentuk surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara. As long as selama itu memang ada aset negara, misalnya kalau di kampus-kampus itu negeri misalnya itu adalah aset-aset negara, maka dia bisa didanai pembangunannya melalui investasi syariah, instrumennya berupa tadi sukuk ataupun misalnya melalui project based sukuk. Mungkin itu sedikit pertanyaan, semoga menjawab ya pertanyaannya. Ya, thank you Mas Basari. Next kita langsung ke Mbak Dinda, Ya. silakan langsung dijawab Mbak Dinda. Oke, jadi saat ini yang tersedia di Bukalapak itu hanya untuk produk reksadana Mas. Tapi khusus untuk aplikasi Bimani kami, memang khusus untuk aplikasi investasi, kita akan meluncurkan produk government bonds gitu. Jadinya di saat ini sedang digodok gitu ya Mas ya. Jadi nanti ditunggu aja, di download dulu. Nanti setelah itu mungkin kita akan bisa dilihat peluncurannya kurang lebih harusnya ada di tahun depan khusus untuk produk government bonds ini. Jadi kita peluncurannya tidak hanya untuk primary bonds atau seperti contohnya SBN gitu ya, tapi juga untuk secondary bonds. Jadi secondary bonds itu apa sih? Untuk produk-produk bonds yang sudah dijual di secondary market. Jadi harganya mungkin sudah tidak harga initial lagi. Jadi tidak hanya aksesnya untuk yang primary tapi juga untuk secondary-nya. Jadi mungkin seperti itu, semoga menjawab ya Mas ya. Makasih. Nanti kalau udah ada kita kabarin begitu ya Mbak Pasti Dinda ya. ya. Oke. Sip, thank you Mbak Dinda. Selanjutnya kita masih buka satu pertanyaan terakhir. Kalau ada ya boleh langsung diberikan mic panitia. Oh sudah habis waktunya, aduh sayang sekali. Padahal kayaknya masih banyak yang mau bertanya ya. Tapi gak apa-apa adik-adik, pastinya kita akan selalu melakukan mungkin sesi diskusi seperti ini lagi. Dan pastinya nanti kita akan mengajak atau mengundang adik-adik lagi. Oke langsung saja kita ucapkan terima kasih pastinya kepada para narasumber kita. Ada Mbak Dinda dan juga Mas Basari di sini. Boleh kita berikan tepuk tangan adik-adik yang telah sharing dan telah berdiskusi hari ini bersama dengan kita. Pastinya besar harapan kita ya, agar sesi diskusi kita dan juga pemaparan tadi ini bisa bermanfaat bagi adik-adik semua dan juga pastinya memberikan bekal ilmu bagi adik-adik untuk memulai investasi ke depannya. Kalau gitu saya Monika Cho pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada MC. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk moderator dan para pembicara kita pada pagi hari ini. Mohon tetap untuk berada di atas panggung untuk kita berfoto bersama. Mau diabadikan oleh seksi dokumentasi kita. Iya, fotografer kita dari Bukalapak. Silakan Mas, silakan untuk berfoto bersama. Antara moderator dan para pembicara kita. Iya, oke, terima kasih banyak. Kami persilakan untuk bisa meninggalkan area panggung. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Mbak Monika Chua, Mbak Dinda, kemudian juga Mas Bazari. Ya teman-teman semua, para tamu undangan dan juga pengunjung yang hadir, kami ingatkan sekali lagi untuk bisa menukarkan uang di lobby lower, kemudian juga pastikan sudah registrasi ya teman-teman semua di meja sebelah sini karena nanti di email rekan-rekan semua akan ada voucher buka reksa. Jadi jangan lupa untuk registrasi ya, saya ingatkan sekali lagi. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tamu undangan, Bapak dan Ibu, adik-adik mahasiswa, Bapak dan Ibu dosen, dan serta tamu undangan yang telah hadir dari pagi pada acara hari ini. Semoga sharing yang disampaikan bermanfaat. Dan kalau mau ada yang pertanyaan, kayaknya silahkan follow Instagram Bimani ya untuk lebih lengkapnya. Jadi kalau mau tanya-tanya soal investasi, mungkin bisa ditanyakan di akun Instagram tersebut. Oke, terima kasih kami ucapkan yang sudah bersemangat menyimak sesi sampai selesai. Sampai jumpa lagi nanti di kesempatan berikutnya. Semoga masih ada rezeki dan umur panjang untuk bisa bertemu lagi. Jangan lupa untuk berkeliling pameran ISEF, ini titipan panitia ya. Jadi jangan lupa untuk sampai habis nanti mengunjungi di pameran hari ini karena ada banyak sekali rangkaian acara. Katanya ada International Conference and Webinar, ada National Conference, ada Business Coaching, ada workshop, ada talk show seperti ini juga, ada exhibition, ada fashion show, mukernas, taklim, tablik, kemudian juga ada networking, ada juga kompetisi, dan selebihnya silahkan kunjungi www.isef.co.id.
talkshow.id ya. Jadi supaya sampai sini nanti puas dengerin talk show dan juga dapetin semua insight tentang ekonomi syariah di Indonesia. Baik, sampai hari ini kami pamit dulu undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.